Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Elan Jailani, saya Nur Anjani dengan NIM 12030502122 dari Ilmu Hukum 4C. Di sini saya akan mempresentasikan terkait problematika perancangan undang-undang atau legal drafting. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak Elan Jailani bahwasanya atas ketidaksempurnaan resume materi terkait problematika perancangan undang-undang yang mana untuk menunjang agenda penulisan buku kolaborasi mahasiswa. Karena jujur saja saya tidak menemukan secara detail materi terkait problematika perancangan undang-undang ini. Jadi di sini saya akan coba memadupadankan mengenai pengertian unsur komponen dan juga hal-hal yang memang diperlukan dalam perancangan undang-undang ini. Hal itu supaya tidak terjadinya yang namanya polemik atau kecacatan suatu produk hukum yang tercipta dari perancangan undang-undang ini sendiri. Gitu. Selain itu, saya juga di akhir memberikan contoh produk hukum yang menjadi polemik dalam masyarakat akibat adanya konsepsi yang tidak terpenuhi. Yang pertama, oke langsung saja kita mulai presentasinya. Daripada problematika perancangan undang-undang atau ya, yang biasa disebut dengan legal drafting. Problematika perancangan undang-undang ini pasti terkait mencakup adanya perancangan hukum, lalu ada undang-undang, lalu juga ada rakyat. Lalu selain itu, di sini saya juga mencantumkan mengenai konsepsi pengaturan rancangan undang-undang itu sendiri, yakni yang meliputi yang pertama harus adanya urgensi dan juga tujuan pengaturan yang jelas, lalu ada sasaran yang ingin diwujudkan, ada pokok pikiran, lingkup objek yang akan diatur, dan juga ada jangkauan serta arah pengaturan. Nah, sesuai dengan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005, konsepsi dan juga materi rancangan undang-undang yang disusun harus selaras dengan filsafat negara Pancasila. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang lain dan juga kebijakan yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut. Nah, dalam perancangan undang-undang ini diperlukan yang namanya naskah akademik. Nah, naskah akademik ini merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan juga hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang. Nah, adapun tujuan daripada penyusunan naskah akademik itu sendiri, yakni yang pertama, merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat, serta cara-cara mengatasi permasalahannya tersebut. Yang kedua, yakni merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan undang-undang sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Yang ketiga, yakni merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan undang-undang. Yang keempat, ada merumuskan sasaran yang akan diwujudkan ruang lingkup pengaturan jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan undang-undang itu sendiri. Nah, pada intinya ini dalam pembuatan dan juga perancangan undang-undang seharusnya itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan dan juga permasalahan dalam masyarakat tersebut tanpa mengesampingkan peraturan dan juga ketentuan yang berlaku, juga prosedurnya. Nah, lewat ahli-ahli dalam bidang berbagai permasalahan yang sesuai dengan rancangan undang-undang yang akan dibuat tersebut, agar mencapai suatu kebermanfaatan dalam fungsinya. Hal itu juga guna menghindari terjadinya permasalahan dalam penyusunan undang-undang dan agar dapat menghasilkan yang namanya produk hukum yang memang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Nah, lalu dalam pembuatan undang-undang ini haruslah dihindari suatu keinginan yang kuat bahwa semua hal wajib diatur oleh undang-undang sehingga tidak memfungsikan peraturan lain yang sesungguhnya lebih mudah, cepat, dan efisien dikerjakan. Karena hal demikian dapat mencederai konstitusi Indonesia. Bukan hanya itu, namun lebih jauh dari itu, pembuatan undang-undang yang tidak sesuai dengan prosedur dan juga urgensi daripada pembuatan undang-undang itu sendiri, maka nantinya akan menghasilkan produk yang bisa dibilang cacat. Sebagai contoh, yakni ada perancangan undang-undang yang menimbulkan problem di tengah masyarakat
adalah undang-undang mengenai cipta kerja atau Omnibus Law. Nah, Omnibus Law ini adalah bentuk undang-undang yang mengatur berbagai subjek yang kompleks lalu disatukan dalam sebuah wadah hukum. Nah, Omnibus Law ini umumnya mengambil alih peraturan-peraturan yang ada sebelumnya karena dianggap harus diperbaiki dan juga disempurnakan. Produk hukum ini dinilai penuh kontroversi karena dirasa masyarakat sangat cepat disahkan dan juga kurangnya pelibatan publik. Sudah sepatutnya publik ini mencurigai produk hukum seperti ini karena dikhawatirkan memiliki masalah secara prosedural dan juga substansial. Bagaimana tidak, RUU ini hanya dibahas sebanyak 64 rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020 pada masa pandemi COVID-19. Proses yang sangat kilat, bukan tidak transparan, dan juga partisipatif menjadi warna yang tidak dapat dihilangkan dalam menggambarkan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, proses legislasi yang dilakukan secara tergesa-gesa dan juga abai untuk melahirkan ruang demokrasi. Nah, jika dilihat dari substansinya, maka Undang-Undang Omnibus Law telah banyak mengabaikan kesejahteraan kerja melalui revisi kebijakan yang memihak pemilik modal dan oligarki elit. Begitu. Mungkin terkait materi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya juga akan menjelaskan terkait kepenulisan yang saya pakai. Di sini saya menggunakan gaya huruf Times New Roman dengan ukuran huruf yakni 12. Lalu untuk penjelasan mengenai sumber-sumber, di sini saya menggunakan footnote. Ada beberapa literatur yang saya baca dari jurnal maupun buku, maupun sumber internet yang lainnya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.